Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan dan menyaksikan pembukaan operasional koperasi Pratama Cahaya Mandiri untuk simpan pinjam secara syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, acara soft opening pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita dilindungi dan termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sang Surya akan dipimpin oleh Dirijen Ibu Siti Aisyah SPD. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya.
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tetap bersinar cahaya Tuhan meningkat, melayang hijau bersih. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari malam ini di ufuk timur sana. Seruan ilahi Rabbi, Samina wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah. Laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Haji Hazinov SE. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang tetap senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah, rahmat dan hikmahnya kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam acara soft opening Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Pratama Cahaya Mentari dan PCM MAR bersamaan dengan resepsi milad Muhammadiyah yang ke-108. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehariban junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bekasi Dr. Haji Rahmat Effendi SE MSI, yang kami hormati Bapak Camat Rawalumbu Bapak Dian Herdiana SAP MSI, yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi Kiai Haji Dr. Andus Sukandar Ghazali, yang kami hormati Bapak Rektor Insinyur Institut Bisnis Muhammadiyah Dr. Haji Zainuddin SAG MPD, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan hadirin sekalian. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan ucapan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang membantu baik moral maupun material sehingga acara ini dapat terselenggara. Semoga sumbangan bapak dan ibu dibalas sebagai amal dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, jika dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang tidak pada tempatnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar dan tidak ada satu hambatan apapun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua PCM Rawalumbu yang kali ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Umriyasa SEMM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini
kita semua masih diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Haji Rahmat Effendi MSI. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, Bapak Kiai Haji Sukandar Ghazali. Yang saya hormati Bapak Camat Rawalumbu. Yang saya hormati Bapak Lurah Pengasinan. Yang saya hormati Ibu RW 15. Yang saya hormati Bapak RT 05 di lingkungan RW 15. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para undangan yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, acara kita pada hari ini adalah sebenarnya acara Maulid Muhammadiyah yang Milad Muhammadiyah yang ke-108, dan sekaligus pada hari ini, pagi ini, ada peresmian atau soft opening Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Pratama Cahaya Mentari. Dan yang kedua adalah PCM Mart. Ini semua berada di bawah naungan PCM Rawalumbu. Alhamdulillah, berkat pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari teman-teman PCM Rawalumbu, sehingga kita bisa merealisasikan ini, ya, mendirikan sebuah amal usaha untuk PCM Rawalumbu. Di antaranya adalah Koperasi Syariah dan PCM Mart. Koperasi Syariah ini kami dirikan pada tanggal 1 Muharram dan sudah diadakan pelatihan oleh Dinas Koperasi Kota Bekasi pada tanggal 11 September yang lalu. Juga dibuka resmi oleh Bapak Wakil Wali Kota. Alhamdulillah, keanggotaan dari Koperasi Syariah kita sampai hari ini sudah tercatat sebanyak 50 orang. Dan alhamdulillah juga di antara anggota tersebut ada Bapak Wakil Wali Kota, dan beliau sudah menitipkan dananya sebesar 10 juta. Diikuti oleh Bapak Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah, Bapak Dr. Zainuddin, juga sebesar 10 juta. Kemudian ada tokoh dari Muhammadiyah kita di Rawalumbu, Bapak Haji Bambang Rahinu, juga sama 10 juta. Dan juga ada Bapak Hairi Farani, beliau adalah anggota dewan dari Partai Demokrat, dan alhamdulillah ternyata beliau ini warga Muhammadiyah, ya? Dan beliau juga lah yang memberikan support kepada kami, sehingga kami sangat termotivasi, ya, termotivasi untuk melanjutkan cita-cita atau perjuangan dari teman-teman di PCM Rawalumbu, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan soft opening dari Koperasi Syariah tersebut. Adapun untuk PCM Mart, ini adalah embrio yang akan kita teruskan nantinya, insya Allah akan menjadi sebuah toko, ya, toko serba ada. Tidak mungkin seperti Indomaret, ya, yang ada di samping kita,
Dan bisa Bapak-Bapak Ibu lihat salah satu produk yang sudah kita mulai launching ya, ada beras, ada tisu ya, dan sebentar lagi akan kita keluarkan juga ada air minum dari Muhammadiyah. Sebenarnya air minum ini sudah sangat ditunggu-tunggu. Saya sudah beberapa kali telepon Pak Sukandar, kapan Pak Sukandar? Kapan nih? Karena anggota kita sudah bertanya-tanya, mereka mau beralih ke air minum Muhammadiyah. Insya Allah tadi Bapak Ketua Koperasi dari PDM, Pak Saprudin sudah bilang paling lambat awal Desember ya Pak ya. Nah, jadi insya Allah nanti di awal Desember kita sudah punya air minum M-Kuah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kami memang untuk PCM Mart belum banyak produk yang bisa kami launching ya, karena kami sesuaikan dengan permodalan yang ada. Untuk permodalan PCM Mart ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini sifatnya masih wakaf produktif. Ya, jadi masih wakaf produktif dari beberapa anggota Muhammadiyah yang ada di Rawalumbu. Barangkali di antara Bapak sekalian, Ibu sekalian ada yang ingin berwakaf produktif melalui PCM Mart, nanti bisa berhubungan dengan Ketua PCM Mart Bapak Ahmad Saidi. Kebetulan beliau merangkap sebagai Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Jadi kami pada kesempatan ini tentunya mengharapkan doa dari Bapak Ibu sekalian agar kiranya Koperasi Syariah BMT Pratama Cahaya Mentari dan PCM Mart nanti bisa menjadi sebuah amal usaha dari PCM Rawalumbu. Mudah-mudahan kedepannya PCM Rawalumbu juga bisa menelurkan amal-amal usaha yang lain sehingga PCM Rawalumbu bisa berdiri tegak tidak kalah dengan PCM-PCM yang ada di Kota Bekasi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bisa hadir, dan terakhir kami juga tidak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada acara ini ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan di antara Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa rabbatil mukhlisin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bekasi, Pak Dr. Haji Rahmat Effendi, anggota Dewan yang terhormat Pak Heri, yang punya lingkungan Rawalumbu Pak Samad, dan seluruh jajaran, dan ada Pak Lurah ya, tokoh masyarakat lingkungan Rawalumbu, pimpinan cabang Muhammadiyah Rawalumbu Pak Umbiasa dan seluruh jajarannya, pimpinan cabang Aisyah Rawalumbu dan seluruh anggota dan kader seluruh otom lingkungan tingkat pimpinan cabang Muhammadiyah Rawalumbu, Pak Rektor IPM Institut Bisnis Muhammadiyah, dan kemarin sudah disampaikan oleh Pak Busroh, Pak Rektor, salah satu newcomer terkait yang sedang melonjak perguruan tinggi ada di Jawa Barat, persisnya di Kota Bekasi. Bahkan didoakan mudah-mudahan Unisma segera kembali ke pimpinan pusat Muhammadiyah sehingga ikonnya di Kota Bekasi ada perguruan tinggi internasional Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah internasional. Tapi ini belum, masih banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dan clearkan, dan kemudian ada persoalan tanah yang
mau tidak mau Pak Wali ikut menyelesaikan dari HGB menjadi hak milik perserikatan. Hadirin sekalian, yang pertama menghaturkan ucapan terima kasih dan semua pihak terkait dengan adanya kegiatan PCM Rawalumbu, yaitu soft opening koperasi simpan pinjam dan pembayaran syariah, pembiayaan syariah. BMT pertama saya Mentari, juga adanya PCM Mart di bawah nanti insya Allah Majlis Ekonomi dari PCM Rawalumbu. Dengan berangkat dari semangat milad, ya, jadi umur usia perserikatan kita ini 1 abad lewat 8 tahun, jadi sudah 108 tahun, ya. Jadi NKRI Bumi Lahir Muhammadiyah sudah ada tahun 1912, ya, 1912. Dan alhamdulillah sampai hari ini Perserikatan Muhammadiyah dengan ujung tombak amal usaha baik pendidikan dari TK, SD sampai perguruan tinggi, bahkan ada perguruan tinggi tingkat internasional, dan beberapa lembaga atau terkait dengan yang menyangkut adalah sosial, mulai rumah sakit termasuk adalah panti-panti. Itulah yang menjadi eksisnya Muhammadiyah dari pusat sampai ke tingkat ranting, ya. Insya Allah tidak akan punah, tidak akan hilang, karena Muhammadiyah memiliki dua. Yang pertama adalah semangat al-ma'un, dan yang kedua adalah semangat at-ta'awun, bahkan terkait dengan pesan Kaji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Itu kalimat Ki Ahmad Dahlan, itulah yang membuat suasana warga Muhammadiyah dan dimanage oleh pimpinan dari pusat sampai ke tingkat ranting, dengan mencoba menjabarkan dari al-ma'un atau at-ta'awun juga terkait dengan persoalan-persoalan semangat bermilad ini. Insya Allah semangat milad ini, Muhammadiyah ini insya Allah tidak akan dibubarkan sampai akhir hidup kita, sampai insya Allah sampai kiamat. Kenapa? Karena memiliki semangat tadi. Coba kita bayangkan ribuan perguruan tinggi di Indonesia ini, ribuan perguruan tinggi, belum lagi yang kecil-kecil, SD, SMP, SMA. Bahkan kalau bicara persoalan yang menyangkut kerukunan umat beragama, Muhammadiyah lebih awal. Yang namanya di Papua, di NTT, itu 70% mahasiswanya adalah non-muslim. Tapi salah satu gubernur Papua, Kotisara NTT, kalau bicara tentang persoalan Muhammadiyah lebih pintar, bahkan hafal lagu Sang Surya. Tadi saya lihat ada yang masih kesemsem atau istilahnya masih bingung lagu Sang Surya itu. Gubernur NTT yang memang dia lahir dari perguruan tinggi di Muhammadiyah itu, kalau sudah lagu Sang Surya hafal banget, bahkan hatam dia. Kita warga Muhammadiyah kadang-kadang lagu Sang Surya bila perlu ikut itu dulu, ya. Makanya tadi Bapak panitia sebenarnya dipakai itu, ada teksnya itu, biar yang baru-baru bisa dilihat dan langsung membaca mengikuti lagu Sang Surya tadi. Bapak sekalian, oleh karena itu dengan terkait dengan adanya show opening ini, berarti dari 13 PCM pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kota Bekasi baru hadir di PCM Rawalumbu, ya. Bahkan orang Rawalumbu sendiri, Koperasi Syariah tingkat daerah,
Pak Safrudin belum istilahnya, apalagi grand opening, openingnya belum juga itu, kalah oleh Raulumbu sendiri. Nah, oleh karena itu Pak Wali tentunya hadirnya di tempat ini dalam kaitan opening ini, di samping adalah memberikan apa namanya, membantu dalam bentuk ya, baik sumbangsih pemikiran, sumbangsih terkait dengan persoalan apa saja yang terkait sekarang ini. Inah tentunya hadirnya Pak Wali di tempat ini untuk senantiasa mendukung semua kegiatan-kegiatan yang ada di PCM Rawalumbu. Kemarin Pak Wali, kita kedatangan salah satu anggota dewan dari Bu Intan. Ini langsung mungkin Pak Rektor juga bisa disiin terkait dia siap mau membantu terkait dengan ada rumah sakit. Di Kota Bekasi belum ada satupun rumah sakit Islam. Bagi rumah sakit itu banyak. Nah, jadi dia hanya memberikan akan siap membantu dengan catatan tanahnya dulu. Nah, makanya saya nagih Bapak Wali, ini tanah kita yang mana yang mau dipatok besok tuh di mana yang mesti kaca ya. Nah, jadi karena kami nanti pada saat menyampaikan laporan ke Musda akan ditagih oleh 13 PCM warga masyarakat Kota Bekasi. Mudah-mudahan Pak Wali sebelum masa khidmatnya sebagai pemerintah Kota Bekasi betul-betul menjadikan suatu apa ya, ada nilai-nilai khususan bagi kami warga Muhammadiyah, bahwa sosok seorang Bang Pepen atau Dr. Ahmad Effendi ini bagi Muhammadiyah adalah segala sesuatunya menjadi persoalan yang sangat memuaskan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kalau boleh, karena ketahuan karena persoalan adalah aturan, kalau bisa sih diperpanjang. Tapi karena aturan itu yang sudah mentok gak susah, ya. Yang sudah jalin hubungan yang itu baik saya statusnya dengan MUI maupun di Muhammadiyah, artinya banyak hasil karya-karya beliau memberikan kontribusi baik untuk MUI maupun Muhammadiyah. Itu yang saya susah dan sulit, ya. Untuk siapa mempunyai wali kota yang akan datang, walau alam ini. Jadi kadang-kadang saya juga kalau perlu suka, kalau bahasa Asgar bilang bruk-brak, artinya langsung saja gitu ya. Nah, jadi inilah yang barangkali Pak Wali dan kami pun juga khususnya baik IBM memerlukan tempat dan mahasiswa sudah naik. Makanya dipuji oleh Pak Musrah Mukodas kemarin, IBM yang berlahir kemarin sudah banyak kegiatan-kegiatan walaupun pakai online. Nah, itulah tentunya Pak Wali, mudah-mudahan hari ini saya mengapresiasi kepada pimpinan cabang Madinah Rawalumbu dan disaksikan oleh para tokoh, juga Pak Wali hadir dan Pak Heri, terima kasih yang telah membangun komunikasi sehingga Pak Wali hadir walaupun dalam posisi sibuk, Pak. Sibuk susah. Saya aja waktu ke GOR itu udah janji, tiba-tiba Pak Wali dipanggil ke pusat, kata ke Jakarta. Dijanjiin dalam WA-nya tuh, besok saya ketemu di sini, kata. Tapi saya rasa sakit, Pak. 3 pekan saya isolasi mandiri di rumah saja, nggak kemana-mana. Iya. Tambah lagi saudara kita mantan sekda Pak Dudi, 1 kamar, 1 hotel, pulangnya juga 1 job dan mobil. Maka isu beredar Pak Sukarno Gojali juga kena COVID gitu. Akhirnya yaitu banyak teman-teman termasuk almarhum Pak Momon ya, di luar dugaan beberapa hari sebelum meninggal mengundang manggil saya untuk ngisi pengajian di masjidnya beliau. Tetapi tentunya Allah sudah menghendaki yang lain. Itulah Pak Wali, mudah-mudahan hadirnya pada hari ini dalam rangka membuka acara, termasuk mungkin nanti ada MOU baik dengan IBM dan Pak Wali sendiri, sehingga membuat suasana hadir di tempat ini membawa rahmat bagi kita semua. Akhirul kalam yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan saya, memaafkan kita semua.
nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari Ketua KSPPS Pratama Cahya Mentari akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur. Oh, baik. Mohon maaf. Akan disampaikan sambutan berikutnya dari Bapak Wali Kota Dr. Haji Rahmat Effendi MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengurus daerah PD Muhammadiyah, Kiai Iskandar Ghazali, dan sekaligus juga salah satu wakil ketua MUI Pak Heri Parani yang terhormat, dan juga Rektor IPM, Ketua PMT untuk PCMAT, PMT Pratama Cahya Mandiri, Saudara Camat dan tokoh kita, Mas Abdudin, Kepala Dinas UMKM, bagus sekalian. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya hormati. Pertama, tentunya ucapan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita sekalian ya tentunya diberikan kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas, baik tugas pribadi maupun juga tugas lembaga. Pak Kiai yang saya hormati, pemerintah tentunya mendukung penuh ya. Karena itu hari ini hadir Kepala Dinas UMKM, tolong ditindaklanjuti ya, entah itu subsidi ya, entah itu kerjasama. Kita juga punya bank syariah ya, yang tentunya punya progres ya, prototipe program yang sama dengan teman-teman yang hari ini mendirikan PCM MAT di Rawalumbu ini. Yang pertama, mudah-mudahan nanti Pak Camat dengan camat-camat yang lain juga dibantu ya. Jadi semakin banyak ya tentunya partisipasi dari warga masyarakat ya, semakin meningkatkan proses interaksi antara warga masyarakat dengan pemerintah daerah. Itu yang terus ingin kita lakukan. Yang kedua, berkenaan dengan yang disampaikan oleh Pak Kiai, memang itu janji saya Kiai ya, yang sudah ada ya bentuk penyerahannya, hanya titiknya ini. Saya pun juga masih belum sempat ke Bangka ya, Bangka Belitung kalau nggak salah, pusatnya kan di sana. Kalau nggak salah 5.000 meter ya kayaknya. Insya Allah ya segera. Saya juga kita tidak tahu kan, umur juga udah punya janji sama Kiai. Di belakang Kiai ada Kiai lagi, nanti yang seharusnya saya masuk surga nggak masuk surga ya. Itu saya terus akan melakukan sesuatu dalam rangka untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan tentunya para tokoh. Dan selanjutnya tadi ada Rektor IBM disampaikan juga, termasuk dengan Unisma ya. Saya juga belum dapat kabar progres terakhir lagi Kiai, Pak Kiai dulu dengan teman-teman ya, berkenaan dengan dari HGB ke hak milik ya. Tentunya apakah mentoknya di pemerintah Kota Bekasi, di BPN atau di mana ya. Nanti saya juga minta bantuan mungkin kepada siapa yang ditugaskan untuk membantu ya sumbatan-sumbatan yang ada dalam proses tadi kepada Muhammadiyah Pusat ya, hak milik dari sebuah proses universitas, rumah sakit Islam. Memang yang benchmarknya rumah sakit Islam belum ada
Tapi kalau rumah sakit sudah hampir ada 42. Ya. Tapi selalu kalau mau cari ICU penuh. Ya. Terus juga dalam keadaan pandemi ini juga penuh. Nah, rumah sakitnya 42, kamar yang tersedia nggak sampai 1000 kamar, penduduknya 2,4 juta lebih. Kondisi pandemi, makanya harusnya saran saya Kiai yang udah di atas 55, udah di rumah aja ngomong cucu, jangan kemana-mana, ya. Karena yang paling riskan adalah, saya sudah 56, saya juga pengen, tapi tanggung jawabnya masih berat. Karena saya lihat dari historis, ya, berkenaan dengan pandemi ini, jatuh tuh pada umur 50-an ke atas. Karena yang sudah ada komorbidnya, ya, ada gula, ada ginjal, darah tinggi. Jadi, tetapi hebatnya di Kota Bekasi, mohon maaf, karena tentunya doa para kiai, kalau persoalan zona merah, zona kuning, zona biru nggak ada, ya. Zona hijau saya nggak pedulikan. Atau dari komposisi 2,4 juta warga masyarakat Kota Bekasi yang terpapar 8.000 secara kuantitas, saya juga tidak pedulikan. Karena kalau dalam satu RT semuanya kena, itu bukan berarti merepresentasikan RT, RW, dan kelurahan. Ya. Nah, yang saya pedulikan adalah rendahnya angka kematian dan tingginya angka kesembuhan. Bapak kalau lihat di Jawa Barat, mau diumpetin bagaimanapun data itu nggak ada seperti Kota Bekasi yang angka kesembuhannya 93%. Ya. Dan nggak ada juga angka kematiannya yang 1,2%. Kita tidak ada yang kita tutupi. Kita punya fasilitas 3 rumah sakit kelas D, Bantar Gebang, Jati Sampurna, Pondok Gede, dan rumah sakit umum daerah, semua puskesmas. Ya, bahkan saya kemarin memarahi kepala dinas kesehatan, karena saya ingin semua kalau bisa sebanyak-banyaknya, ya ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan, yang mendekati ke arah gejala itu di swab, ya, di swab. PCR kita cukup memadai. Jadi kemarin Mahiri masih ada sekitar 4.000-an, habisin, kalau perlu 1 hari habisin. Nggak apa-apa, 1 hari kita dapat dari 4.000 kita dapat 200, nggak ada masalah, jangan takut. Kalau ada kepala daerah lain mungkin ngumpetin datanya, kita enggak, ya. Kita isolasi di stadion atau isolasi di rumah, puskesmas turun, atau di rumah sakit yang ada. Alhamdulillah, ya. Jadi angka kematiannya sangat rendah, 1,2%. Kalau kita lihat itu pasti ada penyertanya, ya, darah tinggi, cuci darah, ya. Makanya bagi warga, ya, terutama yang sepuh-sepuh, jangan lupa 3M. Masker, jaga jarak, ya, dan cuci tangan. Kalau yang sholat sih pasti setiap waktu pasti cuci tangan, ya, bersih-bersih. Dan hindari kegiatan-kegiatan yang banyak bergerumul, ya. Saya juga dikomplain, Pak, ini banyak gedung-gedung pertemuan mau melakukan kegiatan, katanya kalau malam nggak boleh prasmanan. Boleh prasmanan, tapi jumlahnya didikitin, makannya sekitar jarak segini, jangan ada yang bangkis, repot nanti kalau bangkis. Boleh, saya bilang aturannya, karena memang kalau ini kita tidak lakukan ketat, ya, lama-lama juga memang kita capek, ya. Tapi alhamdulillah karena kita punya kemampuan fasilitas kesehatan yang cukup, ya, kita bisa mengendalikan pandemi ini. Jadi, nah oleh karena itu sekali lagi saya minta saudara camat dan para tokoh, ya, kalau kepatuhan, bukannya ngagul Kiai, hampir 1,5 bulan yang lalu tim dari Kepala Staf Kepresidenan mengecek di Kota Bekasi. Alhamdulillah dia menilai hampir 80% warga Kota Bekasi, ya, paham tentang apa itu 3M. Tapi dia datang ke kabupaten dan daerah tetangga di luar Kota Bekasi, ditanya 3M, nggak ada yang tahu.
Jarak hampir 20 km nggak ada menemukan warga yang pakai masker. Kalau di Kota Bekasi katanya alhamdulillah. Nah, ini adalah berkat ya kerjasama, sosialisasi dan kepatuhan kita bersama dalam rangka menjaga. Ya, karena kalau kita masker kita menjaga diri kita dan juga kita menjaga orang lain. Ya, kalau udah nanti ya dalam labnya positif, itu sebenarnya penyakit ini tidak membahayakan kalau tidak ada penyertanya. Ya, tapi yang lebih bahaya lagi stresnya. Makanya kalau positif lebih baik dirawat di rumah saja ya, puskesmas datang berikan obat ya, konsultasi 2 hari sekali. Sekarang kecuali yang awal, kalau yang awal memang hampir 14 hari, kalau sekarang 7-8 hari udah selesai. Begitu dinyatakan positif bisa negatif bisa kembali. Saya kira itu ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Hari ini saya menyaksikan yang pertama koperasi simpan pinjam ya dengan pembiayaan syariah. Ya kebetulan saya juga sebagai ketua MES ya, yang tentunya terus mendorong dan sampaikan salam Pak Kiai dengan Bu Intan ya, kalau perlu pakai PSU tanah pemerintah. Ya, mungkin 3.000 meter atau 5.000 meter saya ngelihat ada di Medan Satria dulu yang mau dikerjasamakan dengan Al-Azhar yang nggak jadi, itu ada 8.000 meter ya. Kalau bisa dipakai, itu ada rumah sakit Islam, saya kira ya, apalagi ini adalah fungsinya tentu lebih banyak pada fungsi sosial ya. Dan yang berkenaan dengan di Mustika Jaya, insya Allah ya memang masih nunggu, saya belum sempat ke Bangka, ke pusat PT Timahnya. Jadi sebenarnya meter perseginya sudah kita diberikan konsesi 2 hektar yang kita mau bagi-bagi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Saya kira itu hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya KSPPS ini, Pak? Ya, yang pertama ya tentunya mengucapkan terima kasih. Ya, ini bentuk partisipasi menghilangkan ya praktek-praktek. Nah, itu simpan pinjam yang berbunga tinggi. Ya, tentunya ini terobosan dari PD Muhammadiyah ke PCM dan pemerintah mendukung sepenuhnya ya, memfasilitasi, mudah-mudahan terus berkembang di setiap kecamatan. Ya. Terus kemudian harapan Bapak apakah dengan adanya ini nanti simpan pinjam yang liar itu bisa teratasi gitu, Pak? Ya tentunya kan butuh waktu yang panjang ya, karena biasanya yang instan cepat itu lebih disukai walaupun bebannya tinggi. Biasanya kalau ini kan prosesnya panjang. Mudah-mudahan memudahkan proses yang ada. Ya, oke. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Motivasi kita membangun ekonomi ini untuk kita, dari kita untuk masyarakat muslim sekitar kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, nanti komunikasi kita terutama anggota, jadi lewat WhatsApp nanti akan kita adakan training pemahaman tentang ekonomi syariah. Sebentar lagi juga nanti akan kita lakukan rapat anggota untuk mengesahkan ADART setelah kita mendapatkan pengesahan resmi dari Dinas Koperasi. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan surat izin itu sudah keluar dari Dinas Koperasi. Setelah itu kita rapat anggota, dan rapat anggota nanti kita akan sahkan AD-nya sudah jelas ya, anggaran dasar, nanti mengesahkan ART-nya, dan itulah kita akan mulai melangkah. Mari kita hidupkan bersama ekonomi ini milik kita untuk umat. Jadi bukan sekedar untuk kita, tapi untuk umat. Demikian, mungkin mudah-mudahan cita-cita kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan kita juga ingin punya tempat yang mandiri. Ini sewa. Dan kebetulan PCM punya kantor, kita dipinjamkan. Jadi tahun depan kita tidak tahu bagaimana. Kami menawarkan kepada Bapak Ibu ya, kita punya target, kita punya lokasi, punya ruko. Kalau mungkin kalau sudah bicara bolehlah, meskipun tidak jadi, kita menargetkan itu, Pak. Boleh dilihat, dijual ruko.
Itu target kita. Jadi Bapak Ibu setiap datang ke sini menghadap ke sana dulu, angkat tangan, ya Allah, mudah-mudahan ruko itu milik kami. Amin. Tapi dari mana uangnya? Uangnya dari kita. Dengan melakukan apa istilahnya, Ustaz? Wakaf mandiri, artinya kita nanti istilahnya katakan bukan minjam, tapi mudahnya bahasa minjam gitu. Minjam tanpa embel-embel. Artinya nanti Bapak Ibu, nih ada uang, ya ada uang, dapat kita beli itu, nanti uang itu akan dikembalikan dari hasil memutar usaha kita. Jadi uang itu tidak hilang dan akan dikembalikan. Jaminannya Pak? Jaminannya adalah itu. Kalau saya tunjuk itu. Tapi manapun kita intinya ingin punya rumah sendiri supaya kita bisa mandiri dan kita bisa mengatur sendiri sehingga usaha itu berkembang, ya terus berkembang. Tuh. Kenapa? Karena koperasi-koperasi yang ada sekarang ini itu berbasis syariah, dasarnya hanya puluhan ratusan juta. Seperti yang tempat kami kerjasama di Jati Keramat, itu modalnya hanya 60 juta. Sekarang asetnya sudah 4 miliar. Kemarin kami kunjungan ke Solo, itu modalnya hanya berapa? 54 juta. Sekarang asetnya sudah 44 miliar. Ya, 44 miliar, punya karyawan 16 dan sekarang sedang merintis rumah sakit Islam di Batang. Nah, itu kita bisa. Kita bisa, karena rezeki itu bukan dari ukuran otak kita, tapi dari ridho Allah. Allah berkehendak, kun fayakun. Kita kompak semuanya. Oke? Itu adalah penyemangat kita. Mari kita sama-sama bangun ini untuk kemajuan umat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua PSPPS PCM Rawalumbu PCMAT dengan Rektor IBM Dr. Haji Zainuddin SAG MPD. Tadi nggak dibilang kerjasamanya apa? Baik. Alhamdulillah selesai sudah penandatanganan kerjasama antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS BMT Pratama Cahaya Mentari. Bentuk kerjasama kita adalah nantinya BMT Pratama Cahaya Mentari ini akan menjadi laboratorium ini untuk praktik dari program studi ekonomi syariah mahasiswa-mahasiswi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berjalan lancar dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedikit tambahan, saya ingin menambahkan saja bahwa KSPPS kita ini produknya adalah seperti bisa kita lihat itu ada simpanan kita. Ini semata-mata kita mengadopsi dari BMT Jati Keramat Indah. Tadi ada teman-teman dari Jati Keramat, nah alhamdulillah masih ada, dan kemarin manajernya sampaikan kepada saya beliau berhalangan. Terus ada simpanan siswa, ada simpanan korban, ada simpanan umroh, ada simpanan berjangka. Sedangkan produk pembiayaannya ada pembiayaan mudarabah, ada pembiayaan musyarakah, dan ada pembiayaan murabahah. Itu kira-kira produk-produk yang sudah kami siapkan, dan ditambah ada kami juga melayani untuk pengisian dan pembayaran pulsa, e-tol, token, dan Telkom, Indihome, BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan masyarakat atau warga
lingkungan, terutama warga Muhammadiyah dan simpatisannya yang berada di Kecamatan Rawalumbu bisa memanfaatkan jasa yang telah kami sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua PDM, Pak Kiai Haji Supanar Mujali, Pak Amri, Ketua PCM, Pak Agus, Ketua Koperasi. Pertama saya berterima kasih kepada PCM Rawalumbu yang telah menyelenggarakan acara ini. Alhamdulillah sambut dengan baik oleh IBM karena IBM memang butuh untuk lab ekonomi syariah. Kita ada program studi ekonomi syariah. Di samping saya ini ada Ibu Ketua program studinya, Ibu Putih MSI. Kedua, IBM insya Allah berkomitmen untuk turut membesarkan koperasi ini. Kami pas melihat Pak Wakil Wali Kota menjadi keanggotaan 10 juta, kata saya IBM harus sama dengan Wakil Wali Kota 10 juta gitu ya. Kalau Wakil Wali Kotanya 20 juta, IBM 20 juta juga insya Allah. Kita nggak mau kalah pas Tabikul Khairat gitu ya. Tadi saya udah sampaikan ke Pak Ketua PDM untuk dari koperasi atau dari PCM buat surat, mohon di ACC Pak Ketua PDM yang 10 juta langsung cair. Nah gitu. Karena kami IBM berkomitmen, IBM besar bersama persyarikatan. Kami mengalokasikan di tahun ini emang baru 2,5% dari RAPB untuk kegiatan persyarikatan. Emang nominalnya masih sekitar 80-90 juta per tahun. Insya Allah kami berkomitmen setiap tahun di RAPB kita harus tingkatkan untuk dana dakwah persyarikatan. Ya idealnya emang 10% gitu ya. Tapi karena baru 2 tahun ini IBM stabil mahasiswanya, alhamdulillah tercatat mahasiswa IBM 1071. Alhamdulillah. Di era pandemi ini IBM malahan naik mahasiswanya, bukan turun. Ya, bukan turun. Dan alhamdulillah IBM dipercaya, kami mendapat program beasiswa semuanya di tahun ini 557 beasiswa untuk mahasiswa IBM. Itu. Jadi suatu di era pandemi kita malahan panen beasiswa, surplus gitu ya untuk beasiswa. Jadi anak-anak IBM yang kesulitan pembiayaan karena Covid, alhamdulillah kita dapat bantu. Ini ya ada dari Lajismu ya 22 mahasiswa ya. Jadi semuanya 557 kita berikan beasiswa yang dicarikan oleh IBM Bekasi. Selanjutnya tadi saya udah bicara dengan Pak Camat Rawalumbu, Pak Dian, yang udah pulang ya. Insya Allah IBM Bekasi mungkin connect dengan koperasi syariahnya di bulan Februari, Maret, April akan menyelenggarakan KKN ditempatkan di Kecamatan Rawalumbu, Mustika Jaya, dan Bantar Gebang. Insya Allah nanti program-programnya kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sini. Di sini ekonomi syariah, koperasi kita kembangkan itu. Sekali lagi kami berterima kasih kepada PCM Rawalumbu dan mudah-mudahan koperasinya lancar, maju, banyak yang simpannya, jangan banyak yang pinjamnya gitu ya. Maka bagus kata-katanya kan simpan dulu, bukan pinjam dulu, bukan koperasi pinjam simpan, tapi ini simpan baru minjam. Jangan yang minjam 100, yang nyimpan 50 kan tekor. Mudah-mudahan insya Allah kita semua ini sebagai ladang amal dan sudah kita doakan bersama, mudah-mudahan rokok di seberang ini bisa dapat segera dimiliki. Amin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sesuai dengan tema ini, eratkan huwah, tingkatkan amanah. Ini kalau saya artikan pegang erat amanah. Kalau tingkatkan itu kurang pas, tapi eratkan ukhuwah, pegang erat amanah menuju kesejahteraan umat. Melalui apa? Melalui ini memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Programnya apa? Saya berharap keberadaan koperasi syariah ini BMT adalah 4 aja minimal. Yang pertama adalah
menjauhkan ekonomi masyarakat dari praktek ekonomi non syariah, karena ekonomi mayoritas masih non syariah. Bahkan ekonomi rumah tangga saja kalau kita teliti secara syariah masih jauh dari syariah. Yang kedua adalah membina masyarakat dan melakukan pendanaan ekonomi kecil. Jadi melalui pembiayaan syariah, sebetulnya mohon maaf Pak Rektor, pinjam di sini maksudnya pembiayaan harus lebih banyak daripada simpan. Yang bagus simpannya banyak, pembiayaannya banyak, ekspansi, maka keuntungan akan diraih. Kalau pinjaman dalam istilah ekonomi syariah itu qard. Kalau qard tidak boleh mengambil margin, tidak boleh mengambil keuntungan, bahkan ada administrasi pun tidak boleh dikenakan. Dia hanya mengembalikan nol, ya. Dan itu diambil tidak boleh dari simpanan, dia hanya boleh diambil dari ZIS, dari ZIS. Bahkan dari zakat mal saja harus dilihat dulu, tidak boleh. Itulah pentingnya memahami tentang ekonomi syariah. Yang kedua, karena waktu mau zuhur. Yang ketiga adalah melepaskan masyarakat dari cengkraman retenir. Kalau Bapak melakukan penelitian di Rawalumbu, luar biasa. Saya sering menemukan ibu-ibu ribut dengan suaminya, ditagih oleh orang pakai motor, itu pinjaman retenir. Apalagi di bank. Maka keberadaan koperasi ini harus bisa melepaskan para usaha kecil dari jeratan rentenir. Itu harus. Yang keempat adalah ekonomi koperasi ini harus bisa memberikan keadilan ekonomi, distribusi yang merata, khususnya para anggota dan bukan anggota yang sedang melakukan usaha. Ini penting. Maka saya punya gagasan. Kebetulan di tempat saya ada HIK Institute. Maka saya bilang kepada teman-teman di sini, walaupun terbatas, saya punya mimpi PCM punya PCM Institute. Nanti di samping saya yang mengajar dan teman-teman saya banyak mengajar. Kebetulan sudah MOU dengan IBM, maka nanti tenaga ahli di IBM bisa kita menjadikan tenaga di PCM Institute. Yaitu yang pertama adalah yang sudah berlangsung adalah bagaimana pengurus koperasi atau pengurus Muhammadiyah harus bisa terjemah Quran supaya dia makin sempurna ibadahnya secara pribadi. Kalau untuk ahli terjemah, ahli bahasa Arab itu fardu kifayah. Tapi membaca bukan ikra, tapi utslu. Kalau ikra membaca tidak tahu artinya. Kalau utslu membaca dan paham artinya. Jadi kita PCM Institute akan membuat pendidikan terjemah Quran untuk bisa memahami Al-Quran. Yang kedua adalah untuk melakukan pendidikan ekonomi syariah. PCM Institute harus punya. Paling tidak kita nanti punya lembaga bisa memberikan bantuan kepada BMT yang lain. Selama ini saya banyak membantu di BPR Syariah untuk pendidikan karyawan perbankan syariah, karena SDM perbankan syariah masih belum memadai. Prakteknya bank syariah masih belum syariah murni. Itulah yang harus kita perhatikan. Nah, di PCM Syariah saya berharap mulailah dengan syariah secara penuh, karena saya survei di mana-mana BMT maupun syariah belum melakukan syariah sepenuhnya. Saya kira itulah buat kita. Nanti di PCM akan ada pendidikan, walaupun mungkin seminggu 2 kali hanya sejam, tapi khususnya pertama adalah untuk pengurus, pengelola, dan kedua adalah untuk anggota di PCM Rawalumbu. Nanti kalau sudah berkembang secara umum. Sekarang itu mudah-mudahan intan surullah yansurkum. Siapa yang menolong Allah itu bermakna yansuru itu bukan menolong dalam pengertian kita menolong orang. Siapa yang menegakkan hukum Allah secara syariah, Allah tolong kamu. Wajahidu fi sabilillah. Lanilam subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh jalan Allah, pasti Allah memberi petunjuk. Tapi kalau dia separuh sebagian, maka jauh dari petunjuk. Itulah.
Dan terakhir, teman-teman sekalian, khusus pengurus koperasi, bahwa siapa mencari kehidupan dunia, Allah beri, tidak dikurangi sedikit pun, dan disempurnakan hasil usahanya. Dia hanya dunia. Tapi siapa yang mencari untuk akhirat, Allah beri dunia dan beri Allah akhirat. Jadi kita hidup ini semua untuk akhirat. Wabtaqi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Semua yang Allah anugerahkan melalui usaha kita, semua untuk akhirat. Jangan lupakan nasib dunia, karena memang kita hidup di dunia dulu. Kebalik, orang sekarang kebalik. Wabtaqi fima ataqal darud dunya. Dia semua itu urusan dunia. Wala tansa nasibaka min akhirah, cuma jangan lupakan akhirat. Dia sholat, dia sedekah, dia berbuat baik. Hanya itu, karena jangan lupakan akhirat. Padahal ekonominya belum secara syariah, muamalahnya belum secara syariah. Itu zaman sekarang. Karena kita sejak 1924 jatuhnya Khilafah Utsmaniyah, dan di Indonesia baru tahun 80 BMT idenya di Salman ITB, dan 84 berdiri koperasi BMT, dan pemerintah memberikan fasilitas sehingga tahun 92 berdiri Bank Muamalah Syariah pertama, berikutnya Bank Syariah. Mari kita akhiri dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal syariah Masyarakat Muhammadiyah bisa berkembang dengan baik untuk menuju kesehatan umat dalam rangka mengabdi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbala. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.